Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab tafsir At-Tadabbur wal Bayan, renungan dan penjelasan. Kita sudah sampai ayat 62 ya Pak? Hah? Sekarang 63? Oh 73. Kemarin 72, sekarang 73. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh tiga ya sekarang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Walahul mulku, dan baginya kerajaan. Yauma yunfakhu, saat ya atau pada hari ditiup di sangkalala gitu ya. Dalam sur. Nah, itu diterjemahkan dengan sangkalala ya. Qala Imam Tabari, berkata Imam Tabari, walahul mulku yauma yunfakhu fis-sur fa inna khassa bil khabar an mulkihi yauma idzin. Allah mengkhususkan ya kerajaannya itu pada hari kiamat. Jadi Allah menyampaikan secara khusus pada hari kiamat Allah itu betul-betul menjadi raja. Wa in kanal malaka lahu khalisan fi kulli waqtin fid dunya wal akhirah. Meskipun Allah sendiri tetap menjadi raja sepanjang masa, ya, tapi pada waktu itu raja-raja di dunia nggak ada yang mau jadi raja pada hari kiamat. Li'annahu ana ta'ala dzikru annahu la munaza' lahu yauma idzin, karena tidak ada yang mau merebutnya. Jadi giliran hari kiamat tidak ada satupun orang yang mau ngaku jadi raja. Wala mudda'ilahu, dan tidak ada yang mendakwa. Wa annahu munfarid bihi, Allah sendiri. Jadi lebih, makanya disebut dengan Maliki Yaumiddin, ya kan? Maliki Yaumiddin, pada hari pembalasan. Khusus dalam surat Al-Fatihah itu kan, Maliki Yaumiddin. Meskipun Maliki Yaumiddin dengan ma panjang, itu artinya berbeda dengan ma pendek. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Kalau dalam surat Al-Fatihah, ma-nya dibaca panjang, Maliki Yaumiddin. Ada juga yang membaca salah satu versi Maliki Yaumiddin. Tapi di surat An-Nas semua sepakat bacanya pendek, Malikin Nas, tidak boleh Malikin Nas. Lalu apa bedanya? Malik itu pemilik. Tapi kalau dibaca pendek, Malik raja. Malik dijamakannya dengan Malikun. Pendek, Malik dijamaknya dengan Mulukun, raja-raja. Nah, kalau di sini bentuk verbal nunnya, masdarnya mulku. Kalau raja itu masdarnya mulku, kerajaan. Ya, artinya raja itu
wadahnya namanya kerajaan, sistemnya namanya kerajaan. Tapi kalau milik, milku, kepemilikan. Dunakul wa ana munfarid bi dunakulli man kana yunazi'u fihi fid dunya minal jababirah. Tidak ada yang mendakwa raja ya seperti di dunia. Semua orang pengen jadi raja, berebut. Tapi nanti dari kiamat gak ada yang mau. Fa'ad'ana jami'uhum yawma idzin lahu. Maka pada hari kiamat semuanya idzian, tunduk, tertunduk. Malah di satu ayat mengatakan wala taqulu illa hamsa. Mereka tidak ada yang teriak-teriak kecuali berbisik-bisik, hames. Wa alimu annahum kanu min da'wahum fid dunya fi batil. Nah, semuanya paham bahwa pengakuan mereka di dunia itu adalah batil. Artinya raja bohongan ya. Istilahnya di akhirat mereka nggak ada yang berani. Waqtalafa fi mana sur. Apa yang disebut sur di sini? Nah, yauma yunfakhu fis sur. Saat ditiup ya. Fis sur di dalam sangkalala. Sangkakala apa sangkalala? Hah? Sangkakala. Apa yang dimaksud sur? Pada ayat ini faqala ba'dhun wa qarnun, dia adalah semacam qarnun ya, tanduk, yunfakhu fi nafkhatan. Jadi kalau ada dua pasukan, dua golongan yang perang, itu sebelum perang tuh ditiup itu maksudnya. Apa itu namanya? Di masa lalu kalau mau mulai perang tuh ditiup, bunyi itu. Kalau genderang begini, bukan ini yang ditiup. Wanja, iya kayak trompet. Tapi dari binatang, ya semacam tanduk. Ada juga yang pokoknya bisa dilihat lah sejarah manusia dulu. Kalau mulai perang itu ditiup. Ya, dua sudah tampil gitu, sudah sama-sama. Nah, itu dimulai dengan duel biasanya. Satu lawan satu. Biasanya begitu. Di zaman Quraisy juga begitu. Jadi sebelum mulai itu tiup, siapa yang mau tampil dulu? Sana maju satu, duel dulu. Nah, setelah itu baru masal. Kita lanjut. Faqala ba'duhum wa qarnun yunfakhu nafkhatan. Akan ditiup dua kali. Ihdahuma lifana'i man kana hayyan 'alal ardi. Tiupan pertama pemusnahan. Jadi kiamat ditiup dulu. Di mana-mana. Tidak ada satupun tempat evakuasi. Karena di tempat evakuasi juga gempa. Kalau kita kan ada tsunami, ada apa? Ada itu jalur evakuasi karena di sana aman. Tapi kalau semuanya alam semesta gempa, ya mau berlindung kemana? Ya, nah ini kita bisa bayangin deh. Untuk bisa betul-betul kalau mati listrik aja, saudara dihadapkan pada listrik mati, terus ya semua fasilitas mati, PDAM mati. Kalau listrik mati kan sekarang sudah telepon ikut mati sekarang. Kalau dulu kan enggak kan? Kalau dulu kita bisa menelepon PLN malah. Pak mati pak, nah, gitu. Sekarang udah nggak bisa karena matinya listrik itu matinya telepon. Jadi pemancar itu dari situ. Ya, otomatis internet juga mati. Mau beli premium, mati listriknya, dia nggak ada genset. Kecuali kalau udah sering-sering. Jadi semuanya tuh akan terjadi keributan. Ya, akan seperti itu. Jadi ditiup dua kali. Wasaniya linasyrikul limayit. Nah, tiupan yang kedua itu untuk pembangkitan. Kalau tadi pemusnahan semua. Yang kedua pembangkitan. Tiup lagi bangkit.
Wa'tallu liqaulihim dzalika biqari wa nufikha fis-sur fasaiqa. Ini terdapat dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 68. Wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah di dalam sangkakala. Maka sa'iqa, ya. Man fis samawati wal ard, kelenger, sempoyongan ya, sa'iqa. Semua yang di langit dan yang di bumi. Illa man sya'allah, kecuali orang-orang tertentu yang Allah kehendaki. Ya. Semuanya kelenger, semuanya mati. Begitu ditiup, nggak ada juntrungnya lah soalnya. Boleh jadi yang lagi tidur juga pusing. Ya. Karena memang secara teori, kalau gempa, ada tempat evakuasi. Tapi kalau gempanya kenceng, boro-boro mau lari, pusing. Ya kan digojlok begitu tuh. Boro-boro mau lari. Ya, nah, itu sulit. Maka katanya itu dalam bahasa tanda kutip ya, sial orang yang hidup menyaksikan kiamat besar. Sial-sialnya orang adalah orang yang hidup menyaksikan terjadinya kiamat besar. Jangankan itu terjadi pada dirinya, keluarganya saja ya binasa. Yang lagi begini, yang lagi begitu, wah udah nggak bisa dibayangin ya. Wabil khabar, itu summa nufikha fi ukhra, kemudian ditiup lagi, faidza hum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka berdiri. Jadi begitu mati semua, tiupan pertama, kelenger semua, rebah semua. Nah, begitu ditiup lagi, tiba-tiba mereka semua yang dikubur-kubur semua pada bangun. Wabil khabari ladzi ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasulullah ditanya tentang tentang sur. Sur itu apa ya Rasulullah? Huwa qurnun yunfakhu fihi. Dia adalah gading ya, apa itu? Trompet yang ditiup. Nah, kata Rasulullah, sur itu begitu. Seperti apa gedenya nggak tahu ya. Nah, ini tugas dari malaikat Israfil. Israfil kan? Israfil itu tugasnya itu. Wa qala akharun as-sur, katanya Israfil itu standby. Jadi dia sudah siaga. Jadi Israfil itu sendiri nggak tahu jadwalnya. Jadwalnya kapan, sehingga beliau standby setiap saat. Tapi dalam beberapa hadis disebutkan hari Jumat terjadi kiamat besar. Ada berita hari Jumat. Cuma ini dari hadis bukan Quran. Mungkin dia lebih siaga di hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat sudah maghrib aman gitu kan. Minggu depan. Wa qala akharun as-sur fi hadzal maudi jam'u surah. Ada yang mengatakan sur di sini adalah bentuk dari surah. Surah itu adalah bentuk surat. Yunfakhu fihi ruhuha fatahya. Maka ditiup lalu dia hidup. Kaqaulihim sur li suri Madinah. Seperti sur itu. Wasawab binal qaul fi dzalika indana ma tazaharat bil akhbar an Rasulillah anna fala sur. Tetapi dari berita-berita yang kita dapati, yang paling sahih adalah berita yang dari Rasulullah bahwa sur itu adalah trompet. Wa dzakira Ibnu Abbas anu kana yaqulu fi qaulihi. Kemudian dalam surat 6 ayat 73 tiganya, alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang gaib dan yang syahadah. Syahadah itu lawan kata dari gaib. Wa huwal hakimul khabir. Dia adalah maha bijaksana, maha waspada. Yakni anna alimal ghaibi wasyahadah. Bahwa yang mengetahui yang gaib dan syahadah huwallazi yunfakhu fis-sur.
dialah yang memerintahkan ditiupnya trompet. Jadi Allah maksudnya yang mengetahui yang gaib, yang syahada, itulah yang memberi komando kapan sur ini ditiup. Wa qala Ibnu Katsir berkata, yauma yunfakhu fis-sur yahtamil ayyakuna badalan min qauli yauma yaqulu lahu kun fayakun. Boleh jadi menjadi badal. Oh ini dari sisi nahwu sharaf ya. Wa qala Razi la syubhata anal murada minu yaumal hasyr. Maka tidak diragukan yang dimaksud oleh ayat ini hari ya. Pada hari ditiup sangkakala, maka ini adalah yaumal hasyr. Hasyr itu ngumpul, suruh kumpul. Jadi dibangkitkan. Ya, jadi yang pada saat itu baru mati, baru dikubur, dibangkitkan lagi. Ada yang sudah lama, beribu-ribu tahun, semua dibangkitkan. Wala syubhat inda ahli Islam anallah subhanahu wa ta'ala khalaqa qurnan yunfakhu fihi malikun minal malaikati. Tidak ada keraguan ya, menjadi keyakinan kita bahwa Allah menciptakan trompet yang nanti akan ditiup, yang disebut dengan sangkakala tadi ya, akan ditiup oleh salah satu malaikat. Wa dzalikal qurn yusamma bisur, yang dinamakan dengan sur. Ala ma dzakarallahu taala hadzal makna fi maudhi minal kitabil karim. Inilah makna yang kita bisa tangkap dari Al-Qur'an. Tentang hadis-hadis dari Abdullah bin Amr qal jaa arabiyun ilan nabi, seorang Arabi ya, kalau sudah disebut Arabi itu orang yang pendidikannya rendah ya, bertanya pada Rasulullah, masur, apa itu sur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qurnun, nah, itu adalah trompet yunfakhu fihi, yang ditiup. Qala al-hafidz as-sur kaihatil buk, sur itu seperti trompet. Wasalahul Faryabi min tariq Ibnu Abi Najih an Mujahid qala nufikha fi sur kaihatil buk, katanya seperti begitu. An Abi Hurairah qala Rasulullah inna tarafa sahibas sur maddun wa qulubihi musta'idun yanzuru nahwal arsh makhafatan ayyumara qabla ayartadda ilai tarfuh ka'anna ainaihi qubani daryani. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya malaikat yang ditugasi untuk meniup sur ini ya, matanya tidak pernah berkedip, selalu melihat ars, matanya tidak pernah berkedip. Begitu diperintah langsung, maksudnya siaga gitu, standby, sampai matanya itu disilahkan tidak pernah berkedip untuk melihat perintah. Ya, begitu ada perintah langsung. Kan ciri-ciri malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah durhaka. Kalau disuruh langsung dikerjain. Enggak ada tanya ini itu. Ya. Wa kullu wukila bihi, sejak diwakilkan, sejak diserai tugas untuk meniup itu, matanya tidak pernah berkedip. Musta'idun, siaga. Yanzuru nahwal arsh, melihat ke arsh. Ya, makhafatan ayyumara qabla ayartadda ilaitu. Khawatir ya, ketika matanya berkedip mendapat komando sehingga tidak terlaksana. Ka'ana ainai qaubani daryani. An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an ama wa qad taqama sahibul al-qurna wa hana jahbatahu wa asqa sam'ahu yantadir ayyuk mar'ain fayunfahu. Qala Muslimun kaifa naqulu ya Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau saat itu terjadi, apa yang kami perbuat? Ya, kalau itu terjadi, nah, maksudnya kalau terjadi kiamat besar, apa sikap kita bagaimana? Rasulullah menjawab, qulu hasbunallah, katakanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah, tawakkalna ala Allahi rabbina, rabbana
Wa rubbama qala Sufyan alallahi tawakkalna. Nah, boleh dikatakan Allah. Jadi ucapan apa menghadapi kiamat besar? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal tawakkalna 'alallahi rabbina. Itu doanya. Sampai doa menghadapi kiamat besar aja ada itu. Ya, jadi apa saja ada. Apa kesimpulan hadis ini? Qala Tibi, qala al-Qadid Baidawi, ma'nahu kaifa yatibu aishi wa qad qaruba ayun fakha fisur. Kata Atibi, bagaimana hidupku akan nyaman sementara kiamat tidak bisa diprediksi akan terjadi sewaktu-waktu. Bagaimana saya bisa hidup aman, ya. Fakuni an dzalika bi ana sahibusur wa da'a ra'sa sur fi fammih wa huwa mutarasid mutarakib li ayyu mara fayanfu fihi. Sementara yang ditugasi, malaikat yang ditugasi untuk membawa sangkalala itu, ya, itu meletakkan apa itu, ujung dari sangkalalanya itu tetap di mulutnya. Jadi nggak pernah ditaruh di sini, prit langsung, nggak begitu. Sudah di sini, jadi dipasang di mulutnya. Bagaimana kita bisa aman, ya, menghadapi kenyataan seperti ini? Gitu. Kapanpun Allah mau, maka kiamat akan terjadi. Karena petugas-petugas ini sudah standby semua. Qala al-Qari wa zahir anna kullan minal iltiqam wal isgha wa ma ba'dahu 'alal haqiqah wa annahu ibadatun li sahibi. Karena itu merupakan ibadah bagi malaikat. Karena dia ditugasi begitu, ya udah, panteng terus. Ya, jadi tugasnya itu ya itu. Menjaga kesangkalala itu tetap di mulutnya, ya. Begitu ada tugas, ada perintah, langsung. Nah, itulah ayat dari yang kita baca. Selanjutnya, alimul ghaibi wa syahadah wa huwal hakimul khabir. Dia maha mengetahui yang gaib dan syahadat. Yang gaib dan yang tidak gaib. Alam nyata namanya, ya. Wa huwal hakimul khabir. Dia adalah hakim yang waspada. Walaupun ini pernyataan yang sederhana, ya, Allah itu maha mengetahui yang gaib dan syahadat. Tapi di dunia filsafat itu ternyata ada satu kelompok, ya, ada satu golongan yang memandang dunia ini dunia maya. Dunia kita ini dunia maya. Jadi kita ada ini karena pikiran kita. Ya, dunia ini ada karena pikiran kita. Otak kita lah yang menganggap ada. Jadi sebenarnya dunia ini maya, khayalan. Nah, ini pernah merasuki salah satu murid saya. Saya langsung marah. Kamu itu sudah terlalu jauh. Sebab Allah mengatakan alimul ghaibi wasyahadah. Ini alam nyata. Yang beberapa hari yang lalu juga sama, datang kepada saya, dulu pernah belajar dengan saya. Nah, dia mengatakan, saya tanya, dulu sekali dia pernah dialog dengan saya juga. Dia datang lagi, kali ini dia mengatakan begini. Saya tanya, sekarang kerjamu apa? Enggak, katanya, enggak kerja. Dia tamat dari perguruan tinggi. Sekarang saya pengikut tarekat, kata dia. Pengikut tarekat. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap tarekat? Ya, tarekat kan sesuai dengan namanya, jalan. Jalan kan ada yang lempeng, ada yang bengkok. Kamu ngakui nggak ada tarekat yang sesat sampai pengikutnya nggak sholat? Kamu ngaku ada nggak? Iya, ada. Nah, hati-hatilah. Saya pengikut tarekat. Terus dia cerita tentang alam metafisik. Bagaimana tentang roh? Saya jawab, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Tidak ada yang pernah diberitahu. Wa ma utitum minal ilmi qalila illa qalila. Kamu tahu kan, matahari begitu jauh. Itu jauhnya itu 147 juta kilometer sekian.
Betapapun jauh Allah memberi izin kita menghitungnya. Begitu juga bulan, begitu juga planet-planet yang lain. Tetapi nyawa kita, roh kita begitu dekat dengan kita, melekat dengan tubuh kita. Tapi berhubung Allah tidak mengizinkan, maka kita tidak pernah tahu walaupun itu melekat pada tubuh kita. Terus ya tanya lagi, bagaimana dengan orang mati suri? Saya bilang kematian itu masalah gaib. Karena masalah gaib saya nggak tahu. Gitu kan? Yang tahu mati suri ya yang pernah ngalamin mati suri. Kalau kamu tanya tentang hal yang gaib, saya hanya bisa bercerita riwayat-riwayat dari Nabi atau dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau pengalaman kan saya belum pengalaman, kamu juga belum pengalaman. Bagaimana saya akan bercerita banyak tentang masalah gaib? Maka kalau kita paksakan, kita itu sudah berdusta. Gak lama dia nyingkir dari saya. Nah inilah, jadi pasti otaknya itu sudah dijejeli oleh ya pendapat-pendapat dari guru. Karena terus terang aja, kalau saya pelajari tarekat itu ujung-ujungnya minta pelayanan lebih. Minta pelayanan lebih. Kalau gurunya itu minta dilayani lebih. Jadi dia membangun komunitas supaya diberi hak istimewa. Ya, yang ujung-ujungnya itu kultus individu. Itu yang saya nggak senang. Ada pelayanan lebih, menganggap orang di bawah dia sakti, dia mulia di sisi Allah, memandang rendah pada orang lain. Itu yang saya nggak suka. Padahal sih secara pribadi ya, dengan kita belajar mendalami Al-Quran, mendalami sunnah, terus mendengar pengalaman para ulama, sudah cukup sebenarnya. Gak usah nyeleneh kemana-mana gitu. Jadi otaknya dijejeli dengan sesuatu yang metafisik, yang orang itu sendiri nggak tahu, sehingga ngarang. Inilah kadang-kadang bisikan-bisikan setan. Saya pernah menjumpai juga di Rangkas tuh. Dulunya orang suka sebelum dia begitu, sebelum buka praktek, dia suka memunguti makanan dari sampah. Tapi belakangan terkenal karena pasiennya banyak jadi dukun. Setelah jadi dukun di rumahnya itu, kalau pasiennya Kristen masuk ke dalam ruangan Kristen. Kalau orang Islam masuk ke dalam ruangan orang Islam, ada kitab suci. Nah, satu saat dia bicara. Tiba waktu sholat, dia nggak sholat. Kenapa? Ya Alhamdulillah, kalau saya sih memang sudah nggak perlu sholat. Kok bisa begitu? Ya, karena waktu itu, ya waktu malam hari, ada suara yang memberikan pernyataan kepada saya. Udah mulai besok karena kamu udah cukup banyak jasamu, jadi udah nggak perlu sholat lagi. Jadi artinya sholat itu sudah diangkat dari kewajibanmu. Nah disitulah saya marah. Itu yang bisik itu setan, saya bilang. Setan itu. Sebab kalau ada orang bebas dari sholat, dialah Rasulullah SAW. Surat 48 turun yang membebaskan beliau dari dosa, bahkan yang belum dikerjakan. Kan dalam surat itu hari ini. Dalam surat Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya kami sudah mentakdirkan futuh kepadamu agar kami mengampuni dosamu yang sudah dan yang akan datang. Kebanyakan janji penghapusan dosa kepada kita itu yang sudah lalu. Ya kan? Man shama Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wahtisaban,
karena keimanan dan karena mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddam, maka akan diampuni yang sudah lalu. Yang akan datang mah belum. Tapi Rasulullah yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Itu pernah terjadi pada umat Rasulullah, yaitu peserta perang Badar. Ya, sehingga atas jasa pengikut perang Badar ini suka dipanggil-panggil dalam bentuk doa. Bi ahlil badri ya Allah, suka jadi selawatan karena mereka dianggap sudah diampuni. Satu saat Rasulullah memberikan pengumuman, karena perang Badar itu terjadi dengan mendadak tanpa persiapan. Siapapun yang mengikuti perang Badar, maka dosanya akan diampuni yang sudah dan yang akan datang. Salah satu pesertanya itu Abu Hatib bin Balta'ah. Salah satu pesertanya. Di kemudian hari Rasulullah bersabda, kita akan menjemput Futuh. Karena itu kita akan berangkat ke Mekah dalam jumlah yang besar. Tapi tolong berita ini jangan diberitahu kepada siapapun. Cukup kalian dengar dari saya. Sampai tiba waktunya nanti. Jangan pernah beritahu siapapun. Abu Hatib bin Balta'ah berinisiatif. Karena beliau diberitahu oleh Rasulullah seperti itu, terbayang oleh beliau dua kelompok yang berseteru akan bertemu. Pasti akan terjadi keributan. Terbayang oleh beliau akan perang ini. Ya, karena Rasulullah sendiri bawa perlengkapan. Nah, maka beliau menulis surat. Ditujukan kepada keluarganya sih. Nanti kira-kira ini kami akan ke sana. Padahal sudah diwanti-wanti, jangan diberitahu pada siapapun, cukup kalian dengar dari saya. Nah, surat ini sudah dikirim. Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk mengejar, menelusur kiriman surat ini. Itu dibawa oleh seorang wanita, kurir, dikejar. Ternyata betul ya. Kemudian diperolehlah surat itu, Hatib pun disidang. Umar bin Khattab menunjukkan jari. Ya Rasulullah, perkenankan aku tebas leher Hatib karena dia sudah melanggar kesepakatan. Kata Rasulullah, sabda Rasul, jangan buru-buru Hatib. Jangan buru-buru Umar. Saya tahu Anda memang disiplin. Terima kasih gitu kan. Tapi kalian harus ingat, Hatib ini peserta perang Badar. Bukankah Allah sudah umumkan bahwa peserta perang Badar kesalahannya itu akan diampuni, yang sudah dan yang akan datang, sampai kematiannya akan diampuni. Jadi silahkan berbuat apa saja. Gitu. Maka kita tunggu dulu keputusan dari Allah. Kemudian Allah pun menurunkan keputusan. Rasulullah mengumumkan begini, isna'u ma syi'tum. Lakukan apa maumu. Qad ghafarallahu lakum. Allah sudah mengampuni dosa-dosa kalian. Wahai peserta perang Badar. Ya, istilahnya kalau itu terjadi pada kita. Contohnya kalau kita lagi sekolah, kita lagi kuliah, tiba-tiba rektornya atau dekannya atau kepala sekolahnya menyatakan kamu sudah dianggap lulus karena kamu sudah pinter. Mungkinkah kita besok kuliah lagi? Kecil kemungkinannya. Begitu juga kalau kita kerja, karena jasamu sudah banyak, alhamdulillah perusahaan untung besar. Jadi sampai Desember gajimu sudah dibayar. Silahkan mau kerja mau enggak terserah, nanti bisa Januari lagi baru, contohnya gitu kan. Kecil kemungkinan kita akan berangkat.
Kalau sudah mah. Nah, tapi ini, maka setelah turun surat 48 itu, sahabat pengen tahu apa yang terjadi pada Rasulullah kalau dosanya yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni. Ternyata Rasulullah masih sholat malam, Rasulullah masih mengejar untuk sholat berjemaah, dan begitu sunnah-sunnah yang lain. Maka timbullah inisiasi 3 pemuda, itu yang kita terkenal sering dengar. Yang satu berjanji tidak akan tidur sepanjang malam. Malam akan digunakan untuk sholat dan ibadat-ibadat yang lain. Qiyamul lail singkat. Yang satu lagi berjanji akan mengisi siang harinya dengan puasa. Saben hari. Gak akan pernah putus. Yang satu lagi berjanji tidak akan berumah tangga selamanya. Ya, akan dihabiskan waktunya itu untuk ibadah. Melayani kepentingan umat. 3 suara pemuda ini didengar oleh Rasulullah. Rupanya kalian yang berinisiasi seperti ini. Aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku orang yang lebih takwa daripada kalian. Tapi malam hari aku gunakan untuk salat sekaligus tidur. Siang hari aku isi dengan berpuasa dan lebih banyak tidak berpuasa. Bahkan aku juga menikah layaknya manusia biasa. Maka barang siapa yang tidak suka terhadap cara hidupku, itu faman raghiba an sunnati falaisa minni, bukan golonganku. Ya, jadi Rasulullah mengajak kita ini jangan keluar dari ketentuan Allah sebagai manusia. Jangan coba-coba kita hidup seperti malaikat atau seperti setan. Katanya yang benar terus malaikat, yang serba salah setan, gitu kan? Kita tengah-tengah, kadang benar, kadang salah, tapi lebih banyak benernya mestinya. Jadi kalau kita mau lempeng terus, berusaha, ketika kita salah kita menyesal, menyiksa diri, itu hal yang tidak dibolehkan. Ya, jadi ini memberikan inspirasi pada kita, jangan hidup selibat. Hidup selibat ini biasa dilakukan oleh pendeta dari Hindu, dia diam aja di kuil kan, saben hari nggak bisa kerja dia, begitu dia melayani umat terus. Orang Islam nggak bisa begitu, nggak ada ustadz yang selalu di masjid, nunggu masjid, nggak perlu. Biasa saja itu, hiduplah layaknya manusia biasa. Inilah ya yang menjadi garis dalam ajaran Islam. Kita lanjut ke sini. Nah, jadi ternyata ilmu yang tinggi kadangkala tidak menjamin kita ini tidak tergelincir. Nah, makanya itu pantas satu saat Rasulullah berdoa, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di agama, di atas agamamu. Sahabat komen, ya Rasulullah, kalau itu diucapkan oleh kami ya wajar. Karena kami kan nggak stabil gitu kan. Siapa kami, siapa Anda gitu kan. Kami tidak maksum. Wajarlah kalau kami berdoa, ya Allah teguhkan. Tapi ini diucapkan kok engkau. Ini gimana ini? Lalu Rasulullah bersabda, Al-qalbu baina usbu'ai rahman. Hati kita, kalbu kita, itu di tengah-tengah 2 jari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah bisa membalikkan kapan saja. Nah, sehingga menjadi peringatan buat kita, jangan sohor. Jangan pede, jangan terlalu pede bahwa kita pasti benar sampai di ujung hayat kita. Belum tentu. Begitu juga kita jangan pernah putus asa menyaksikan keluarga kita yang hari-harinya penuh dengan maksiat. Penuh dengan kedurhakaan. Tidak taat pada Allah. Jangan pernah putus asa. Siapa tahu di satu titik dia berbalik.
ada titik baliknya. Ya, dia jenuh durhaka pada Allah, dia jenuh meniru sifat setan. Kemudian dia berbalik menjadi hamba Allah yang saleh. Itu bukan mustahil. Bukan mustahil, saudara. Wong sampai pernah terjadi, bapaknya sendiri sudah geleng-geleng kepala. Kata orang menepuk jidat lah. Menyaksikan ulah anaknya itu, ya, kemungkinan untuk tobat itu kecil. Tapi terjadi keajaiban justru setelah bapaknya meninggal. Ini anak kiai, ya. Justru setelah bapaknya meninggal, langsung dia berubah drastis. Ya, kenapa harus setelah bapaknya meninggal? Ya wallahu alam. Sampai bapaknya aja putus asa. Dan itu pernah dinyatakan. Dia nyata, waduh, saya udah putus asa lah. Melihat dia nggak tobat-tobat. Tapi ternyata setelah bapaknya meninggal justru dia bertobat. Dan inilah saudara, ya, kita juga begitu, tidak boleh putus asa. Untuk mendidik anak kita, ngomongin terus. Ya biarin, dia omong cerewet apa, supaya tidak menjadi penyesalan. Nah, nanti kalau sampai terjadi kita digugat, bagaimana? Bapak mau benar sendiri, udah tahu anaknya salah, nggak pernah memberi nasihat, nggak memberikan rambu-rambu, bagaimana seharusnya. Mau menang sendiri, mau masuk surga sendiri. Nah itu kalau digituin kan, ya. Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Alimun bima tu'ayanun ma tu'ayinuna ayuhan nas. Allah mengetahui apapun yang kalian tampakkan, wahai manusia. Fatusyahidunahu, sehingga menjadi alam syahadah. Kalian melihatnya, merasakannya. Wa ma yaghibu an hawasikum, dan apa yang gaib tidak bisa dirasa oleh indramu. Tapi saudara, kalau kita di zaman kita sekarang, yang namanya gaib ini lebih luas lagi. Seperti gelombang radio, itu kan nggak bisa didengar kalau nggak ada receivernya, ya kan? Gelombang radio. Saudara tahu, dapat berita, kan ada handphonenya, ada alatnya, ya kan? Tapi kalau nggak ada alat, saudara dapat berita, ada nggak berita itu nyampe? Ada, sama dengan di ruangan ini. Ada nggak siaran televisi di ruangan ini? Ada. Oh kita nggak lihat, ya nggak ada receivernya. Apakah itu masuk kategori gaib? Bukan. Yang disebut gaib itu justru tidak bisa dideteksi oleh manusia. Dengan apapun yang dia miliki, nggak bisa. Ya, contohnya kita tahu, kita bisa menghitung jarak suatu benda, walaupun jauh, ya dengan pancaran sinar. Contohnya laut, ya, dasar laut itu bisa diprediksi oleh kapal dengan sonar katanya. Sonar itu mungkin niru suara itu katanya, suara ikan paus, gitu. Dia bisa manggil temen gitu. Jadi dia bisa mendeteksi dasar lautan dengan sinar sonar. Sonar, pancarkan bebaliknya jaraknya berapa. Ya, manusia sudah menguasai ini. Kita ada di kedalaman berapa, sudah tahu. Nah, itu kan tidak bisa dengan indera. Ya, kita ngelihat yang air doang. Bagaimana tahu mana yang cetek, mana yang dalam kan? Kecuali, wah, warnanya hijau dalam ini. Nah, begitu. Kalau biru, sedang. Kalau merah, keruh, wah deket ini mah dangkal. Contohnya gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa memastikan berapa kedalaman pastinya. Nah itu kita sudah punya alat-alat. Nah kita juga sudah bisa mengukur jarak udara. Ya. Kita dengan Saudi Arabia itu berapa? Bisa kita sekarang. Nah, itu tidak masuk itu tidak masuk kategori gaib. Yang gaib itu sama sekali tidak bisa dideteksi. Contoh gaib itu adalah Allah. Berapa jarak kita dengan Allah? Di mana keberadaannya? Begitu juga malaikat.
Jumlah malaikat banyak katanya. Tidak ada satu helai daun pun kecuali ada malaikat. Kita bisa lihat satu pohon itu berapa daunnya. Banyak sekali kan. Tapi bisa nggak kita mendeteksi keberadaannya? Rupanya nggak bisa. Nah itu gaib. Walaupun kita pakai keker, pakai kamera yang canggih sekalipun, nggak bisa terdeteksi. Tidak bisa dirasa. Ya, nah inilah yang masuk kategori gaib. Pokoknya ciri gaib itu ada 3. Pertama, tidak bisa diriset oleh semua yang dikuasai oleh manusia. Yang kedua, tidak bisa diempiri, tidak bisa dieksperimen, diuji coba tidak bisa. Tidak bisa berdasarkan empiri, pengalaman nggak bisa. Ya, karena ada istilah itu kalau dalam bahasa Jawanya kemonesan. Karomah yang Allah berikan pada kita. Satu saat antara perbuatan dengan kejadian itu tidak klop. Contohnya gitu kan? Ada satu kejadian, semua orang menjadi korban, mati. Bayi malah nggak mati. Bayi yang nggak punya tenaga malah nggak mati. Semua orang dewasa mati dalam sebuah kecelakaan. Ini kan hal yang luar biasa. Ini namanya karomah kan. Nah ini juga nggak bisa dideteksi. Dimaui oleh kita kapan terjadi nggak bisa diulang-ulang. Jadi yang menentukan tuh mau Allah. Nah, kadang-kala kita begitu. Ya itu. Yang itu tidak bisa berdasarkan pengalaman, tidak bisa diuji coba. Inilah rumitnya masalah gaib. Sehingga itu menjadi ciri khas orang beriman. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, sementara banyak orang mengira gaib itu ada sesuatu yang nggak bisa diindra. Bukan. Contohnya percaya. Iman itu sama dengan percaya. Ya, jadi orang mengira iman itu sama dengan percaya. Percaya kamu, ya, ada teknologi begini, ada alat seperti ini, percaya nggak? Nah, kalau dia mengatakan saya percaya, itu bukan yang dimaksud iman. Walaupun iman itu suka diterjemahkan dengan percaya, karena iman dengan percaya itu berbeda. Kalau percaya itu bisa dibuktikan. Ya, contohnya itu tadi. Di atas Monas itu ada gumpalan benda emas. Percaya nggak? Nah, kalau nggak percaya kan kita bisa bawa ke sana. Tapi kalau gaib, ya, iman, ini nggak bisa dibuktikan. Di dunia ini nggak bisa dibuktikan. Contohnya surga, neraka, di mana tempatnya? Nggak bisa. Sehingga ini menjadi kesulitan. Pantas saja banyak orang yang nolak di zaman Rasulullah, karena nggak bisa dilihat. Manusia itu adalah makhluk yang berbineka, berbudaya. Salah satu bentuk budaya itu harus bisa ditangkap oleh indera. Dia harus bisa lihat, dia dengar, dia rasa, baru dia percaya. Nah, orang beriman lebih jauh dari itu. Maka Rasulullah pernah menyatakan, nanti ada orang-orang yang masuk surga. Nah, istimewa. Tahukah kalian siapa orangnya? Dengan pedenya para sahabat menyatakan, tentu saja kami ya Rasulullah. Bukan. Kalau kalian itu sahabat saya, ini umat. Nanti akan lahir umatku. Dia tidak pernah melihat aku. Dia tidak pernah hidup bersamaku, tetapi dia beriman kepadaku. Bayangkan saudara, ya. Kalau sahabat beriman pada Rasulullah, dia melihat banyak dari Rasulullah, kecakapannya, integritas Rasulullah, kasih sayangnya, keberadaan beliau, sikap hidupnya, akhlaknya. Sehingga penampilan Rasulullah yang karismatik ini menggugah keimanan. Kalau kita nggak pernah lihat, kita hanya dengar dari cerita-cerita. Nah itu yang diperkirakan oleh Rasulullah. Nanti akan ada umatku yang beriman kepadaku. Dia tidak melihat aku. Dia tidak mendengar aku.
Tuh, ya, inilah mendapat hak istimewa. Nah, mudah-mudahan itu ada pada kita ya. Fala tahussunahu wa la tubsirun wa huwal hakim. Dan Allah itu hakim fi tadbirihi wa tasrifihi wa khalqi. Allah itu bijaksana dalam membuat tadbir. Nah, tadbir ini di bahasa Malaysia kan dengan tadbir. Ya, nanti ada menteri pentadbiran apa itu di sana. Pentadbir maksudnya memanage. Allah memanage dunia ini betul-betul hakim, bijaksana. Sebab urusan dunia ini kan banyak sekali, tetek bengeknya banyak, ya. Tapi bisa begitu rapih diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang ditugasi, wah mumet. Adapun orang-orang yang kepengen jadi petugas itu bukan ngarah kerjanya sebenarnya. Tapi yang dikejar upahnya. Bukan pekerjaannya. Kalau pekerjaannya mumet, mana bisa kita ini sih tidur nyenyak, ya? Terbayang oleh saudara, baru begini sudah orang ngebel, Pak ada kepentingan, pemimpin kan begitu, mana bisa nyenyak tidur. Pak Habibie mengakui hari-hari yang digunakan untuk tidur tidak lebih dari 3 atau 4 jam sehari semalam. Ya, karena itu laporan-laporan begitu banyak. Min halil wujud ilal adam. Nah, begitu juga Allah menentukan siapa yang pantas dipertahankan, siapa yang sementara dihilangkan. Yang dipertahankan itu yang hidup sekarang. Nah, hari ini kita. Nanti satu saat kita tidak layak lagi dipertahankan, ya. Mungkin dari sisi wujudnya sudah tidak flat, sudah mengganggu pemandangan. Ya, jadi contohnya jalannya udah begitu, aduh, ini kan orang ngelihatnya sedih ya. Kalau kita diberi umur panjang benar, katakan lebih dari 100, mungkin kita jalannya akan meraba-raba tembok. Saudara. Percaya nggak? Saya pernah ngelihat itu, orang diberi umur begitu banyak, lebih dari 100, melengkung kayak udang, kaget sih. Melengkung aja kayak udang gitu. Jadi kaki dan mukanya itu hampir ketemu. Astagfirullah. Jadi manusia itu diberi umur panjang tuh gak begitu maslahat buat dia. Ya makannya juga sudah bubur lah, gitu. Serba putih lah, airnya juga putih. Nggak masalah. Iya, maksudnya teh juga pikir-pikir, takutnya kebanyakan atau kekurangan. Dan mungkin sudah buang air di tempat. Ngerepotin orang. Ya kan? Nah ini ada juga saudara, naudzubillah ya, ada juga ustadz diberi umur panjang, itu kadang-kadang dia pulang dari masjid hanya bawa sendal sebelah. Kan orang-orang ngetawain tuh, loh bagaimana ini ceritanya? Karena udah gak kerasa. Terus ayat-ayat sudah banyak yang lupa. Ketika jadi imam nganclong. Gitu. Sementara orang kan memuliakan beliau. Ini kan bikin malu gitu. Ya. Jadi akan menurunkan karisma orang. Maka Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah itu di usia yang lagi sadar. Nggak pernah terdengar Rasulullah itu pikun gitu. Nggak pernah. Alhamdulillah ya. Rupanya umur segitu yang pas. Nah, ini dekat-dekat kita ini. Kalau ingat begitu. Jadi nanti kalau begitu itu, apalagi emosi itu naik. Emosinya sudah tidak teratur. Contohnya makan gara-gara sudah milih-milih, nggak ada pisan. Ya. Contohnya senangnya bubur. Buburnya nggak ada yang bikinin apa nggak pas gitu. Kayak guru saya lah. Semua orang pengen menghormati beliau. Jadi kalau beliau datang disuguhi teh karena dia senang teh. Tapi yang boleh bikin teh hanya istrinya. Aneh gitu. Kenapa? Karena takarannya nggak pas. Kalau saya sih basing aja. Ya,
Istri bikin kopi, wah mau kepahitan, telan aja. Karena itu akhlak yang baik. Salah satu bentuk akhlak yang baik, saudara, seorang suami jangan pernah memberikan komentar terlalu menyakiti istrinya. Apa yang dibikin kok begini? Gak enak. Jangan, itu menyakiti. Udah telan aja. Ya, karena itu salah satu bentuk akhlak kita kepada istri. Karena beliau sudah menyediakan kita itu sudah tentu minta apresiasi ya. Pikiran dia pasti di alam. Terima kasih. Kan begitu harusnya. Kita kan nggak pernah terima kasih ya kepada pasangan kita. Terima kasih. Kalau salah, mohon maaf. Kan begitu kan? Kita nggak pernah tuh, jarang. Nah, ini. Sehingga itu pahalanya besar. Karena kita bisa berbuat kasar, tapi kita tidak lakukan. Ya, di samping mertua kalau dengar juga senang kan? Wah, sudah berubah rupanya. Ya. Kan? Sudah lembut. Karena Rasulullah begitu. Nah, kita lanjutkan. Summa min hal adam wal fana ilal wujud. Nah, kita yang patut kita sadar sekarang, kita ini fana. Fana itu tidak kekal. Ingat, suatu saat kita akan tidak ada. Tadinya nggak ada, dilahirkan jadi ada, nanti nggak ada lagi. Siap-siaplah apa yang perlu dipersiapkan. Salah satunya untuk di Indonesia ini, cepat diganti nama-nama pemilikan kita. Kalau di Indonesia ini, sebab kalau ganti nama masih hidup masih gampang. Contoh ya, seseorang wafat nih. Ketika mau bagi waris, itu harus kan ganti nama itu. Punya rumah, diperebutkan 4 anak contohnya. Ini namanya kan nama orang tua. Ya, ketika dikonfirmasi sudah wafat. Contohnya dibelilah oleh salah satu, yang 3 itu dia bayarin. Ya kan? Kan ini harus ganti nama. Ganti nama saat hidup lebih mudah. Kalau udah meninggal harus minta fatwa. Fatwa waris. Ya kan orangnya udah meninggal. Kalau masih hidup kan bisa hibah, jual beli, terserah transaksinya kan. Nah itu sulitnya kita. Tapi kadang-kadang begitu. Begitu dibagi 4 gitu ya contohnya. Kan yang namanya waris itu ketentuan setelah meninggal. Nggak boleh ditentukan sebelum meninggal. Contohnya sudah bagi 4 saja, lempeng aja. Rupanya laki-laki semua, anaknya laki-laki. Kan gampang tuh, bagi 4 saja. Udah begitu ganti nama, yang punya kekayaan belum mati, dia udah mati duluan, kan berubah tuh. Waduh, kenapa gantian? Kan namanya waris itu kan pemiliknya harus mati. Yang mau mewarisi masih hidup. Nggak taunya yang sudah ditentukan itu mati duluan. Kan kita nggak bisa membaca umur kan. Nah ini kesulitan kita. Nah kita lanjutkan. Qala Muhammad Rashid Ridha. Al makna anna alladhi khalaqal khalqa bil haqq walladhi qauluhul haq fit takwin wa taklif walladzi lahul mulku wahda yawman yunfakh fis-sur wa yasyurul khalqa huwa alimul ghaibi wasyahadah wal hakimul ladzi yad'u kulla syai'in fi mawdi'i wal khabir bidaqaiqil umur fala yashuddu an ilmi. Jadi artinya kalau kita sadar Allah itu mengetahui yang gaib dan yang syahadah, dari yang besar sampai yang lembut. Ya. Itu yang saya pernah tonton, ada satu gedung pertunjukan tuh di dekat Madinah, namanya dinamai dengan Asmaul Husna. Itu dipertontonkan dimulai dari bagian tubuh manusia yang paling kecil, yaitu spermatozoa, sampai alam raya, jagat raya, dipertunjukkan di situ, diberitahu secara ilmiah, tapi dalam bentuk film, ya, sehingga ketika kita dipertunjukkan itu kita sadar betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita diukur dengan alam raya mungkin nggak sampai 1 titik kali, ya, karena kita lihat adanya matahari, ada Pluto, ada Mars, itu namanya galaksi.
Namanya galaksi. Galaksi ini adalah keluarga bintang. Keluarga bintang. Jadi matahari, ada bulan, ada bumi, itu galaksi. Kita disebut dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi ini oleh orang barat disebut dengan Milky Way. Milky artinya milk, itu susu. Way itu jalan. Jadi susu kalau dikudek-kudek kayak begitu. Kayak galaksi berputar. Mereka lebih rasional sebetulnya daripada kita mengatakan Bima Sakti. Nah, di angkasa ini terdapat bermiliar-miliar galaksi. Bayangkan, kita dibandingkan dengan satu galaksi nggak ada apa-apanya. Atau satu bumi lah, ya. Kalau kita bisa lihat di Google tuh, Google Maps, kita bisa lihat dikecilin begini, dunia menjadi satu. Begitu dilebarin, terus dilebarin. Jadi kita nggak ada apa-apanya kalau digulung begitu. Nah, Allah tidak kenal spasi, Allah tidak kenal durasi. Alimul ghaib wa syahada, apa itu di satu ayat ini. Allah tidak kenal spasi, Allah tidak kenal durasi. Kalau kita kenal spasi, jadi nanti menjadi satu titik. Bagi Allah itu mudah sekali. Kalau orang tahu begitu ya. Jadi kita ini terikat oleh ruang dan waktu. Kita di sini nggak mungkin di tempat lain. Allah tidak terikat itu. Karena semua adanya waktu dan adanya ruang itu ciptaan Allah. Kita sebut dengan 1 jam. Ini kan karena peredaran matahari. 1 jam di sini berbeda dengan 1 jam di Pluto. 1 hari di sini berbeda dengan 1 hari di Mars. Karena itu peredarannya berbeda. Nah, katanya nanti wa inna yauman inda rabbika, 1 hari menurut Tuhanmu ka alfi sanah, seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Nah, nanti dunia sana berbeda. Nah, jadi kita itu ya. Jadi kalau kita pahami ini semua, maka kita akan sadar kita ini tidak ada apa-apanya. Fala yashuddu an ilmihi wa hikmati, maka tidak ada yang lolos dari pengetahuan Allah dan hikmah Allah. Kita tidak akan mencela Allah kalau kita tahu betapa besarnya Allah. Kita tidak akan kuasa maksiat kepada Allah kalau kita tahu kebesaran Allah. Sayang pengetahuan kita pas-pasan. Wa qala Razi inna subhanahu wa ta'ala ma dzakra ahwal ba'thi fil qiyamah illa wa qarara fi aslain. Kata Ar-Razi, Allah dalam ayat ini ingin menyatakan 2 hal. Pertama, kaunuhu qadiran ala kullil mumkinat. Bahwa Allah berkuasa termasuk terhadap sesuatu yang mustahil. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir saudara, yang namanya mukjizat itu kan kejadian supra-rasional, supranatural. Kalau Anda lihat, contohnya ketika Nabi Musa terdesak, ya, maka dia minta pertolongan Allah di belakang pasukan Firaun, di depan laut. Nah, bagaimana kalau Anda dihadapkan pada situasi seperti itu, dikejar-kejar? Di belakang musuh, di depan air. Kan tentu pertolongan yang cocok adalah kapal. Ya. Tapi ini disuruh mukul tongkat. Fadrib bi'asokal bahru. Pukul tongkat muka air. Nah, kalau kita jadi Nabi Musa, kan nggak nyambung. Wong di depan air, di belakang musuh. Kita udah dikejar-kejar. Pertolongan apa yang cocok? Kapal lah. Ya kan? Rakit. Ini disuruh pukul tongkat muka air. Nah, apa yang terjadi? Air yang hukum Archimedes katanya. Hukum Allah sih sebenarnya. Menempati ruang dan bentuknya lemah. Tidak bisa jadikan pijakan, mengeras seperti daratan, sehingga bisa dinaikin. Jadi mereka tuh berjalan di atas air, nyebrangnya itu loh. Jadi nggak pakai kapal lagi, di jalan aja di atas. Tapi begitu yang berjalan itu pasukan Firaun, lembek lagi menjadi air sehingga mereka tenggelam.
Jadi mengapa begitu? Karena air ini taat pada Allah. Jadi kenapa tanah ini tetap bisa kita pijak, dia nggak lembek. Kan ada juga ya lumpur apa itu yang bisa menenggelamkan orang. Bisa saja kan seperti yang terjadi di Sulawesi itu namanya apa? Tanahnya menjadi air, lembek gitu. Sehingga satu kampung katanya, satu pemukiman itu ngejebrus ke dalam. Bisa begitu nih, kita kalau lagi duduk tiba-tiba kita tenggelam. Jadi kapan saja Allah bisa merubah air menjadi galak sikatnya atau menjadi ramah. Ya, turun hujan. Ini galak apa ramah? Makanya kalau cuaca gelap, Rasulullah galau. Beliau meninggalkan pekerjaannya, beliau selalu menatap langit. Lalu berdoa, ya Allah, shayyiban nafi'an. Begitu udah turun, awan itu sudah berubah menjadi air, berarti itu hujan. Jadi maksudnya begini, awan ini apa isinya air, apa isinya azab, kita nggak tahu. Karena pernah terjadi dalam sejarah manusia, dikira air. Oh ini bakal hujan, mereka menyambut dengan gembira, nggak taunya awan panas, gosong mereka. Maka Rasulullah katanya kalau sudah melihat awan berserakan gelap, beliau resah, lalu beliau memandang berdoa. Begitu turun, beliau doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga air ini menjadi air yang positif. Seperti sahabat pernah menghadap Rasulullah karena kekeringan, kemarau panjang. Ya Rasulullah, sumur-sumur udah asat, ternak-ternak sudah mati. Kami kesulitan air, untuk MCK susah. Tolonglah doa kepada Allah supaya menurunkan hujan. Nah, maka Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi, diberitakan sampai keleknya kelihatan. Ya, beliau berdoa, belum lagi tangan ini mingkep gitu ya, belum lagi diturunkan. Sahabat menyaksikan di langit itu sangat cerah, tidak ada sepotong awan pun. Tiba-tiba kami melihat seperti tombak berputar-putar. Ada tombak, dimulai munculnya tombak berputar-putar, menggulung-gulung banyak. Rasulullah belum turunkan tangan ini, air sudah turun hujan, sehingga jenggot beliau ini sampai, ya kalau kena air bagaimana sih, nyatu gitu, netesnya lewat situ. Nah itu permintaan Rasulullah, dan terjadi 7 hari 7 malam. Orang yang minta turun hujan itu pun datang lagi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, benar sih kemarin kering, pada mati, sumur nggak ada setetes air. Tapi kalau kebanyakan juga susah. Jadi kan manusia begitu, kurang ngeluh, banyak ngeluh kan. Tolonglah, hujan hentikan. Jangan terlalu lama. Maka Rasulullah mandul lagi. Ya, kemudian yang tadinya gelap, kami lihat belum lagi sholat selesai, matahari sudah bersinar. Dan kami kepanasan sholatnya. Begitu menurut kesaksian testimoni dari para sahabat. Tempat itu sekarang dikenang menjadi Masjid Ghamamah, ada di Madinah. Tapi musim haji biasanya disegel, dikunci oleh pemerintah Arab Saudi. Karena orang lebih mengutamakan doa daripada sholat. Kenapa? Karena pikiran mereka ini tempat manjur ini dulu. Jadi mereka banyak minta hajat di situ. Bukannya diperlakukan seperti masjid, malah lebih banyak berdoanya. Nah inilah saudara, akhir dari kajian kita. Ada pertanyaan? Cukup ya? Semoga Allah melipat gandakan pahala kita dalam bertaklim. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi generasi muda kita, generasi anak-anak kita dengan masa depan yang cerah
selalu membimbing mereka untuk mendapat hidayahnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.